Halo teman pencinta film horor. Kali ini MBGB Channel mau menayangkan edisi horor ya guys, yaitu tentang film-film horor di Indonesia. Kalian yang ketika film itu lahir pastilah sangat sering mendengar film horor kan. Nah, buat para generasi 90-an pasti tidak asing lagi dengan film-film horor tahun 1980-an kan, yang bikin kamu takut ke kamar mandi sendirian. Film-film ini dari segi kualitas gambar memang banyak kekurangan guys dibanding dengan film sekarang. Namun disitulah letak kelebihannya. Cerita horor yang dibalut dengan sempurna dan suasana di filmnya selalu sukses bikin bulu kuduk kita pun ikut merinding. Masih ingat kan bagaimana seramnya film Susana? Atau kamu pernah menonton film-film horor jadul lainnya yang membuat sulit tidur di malam hari? Film-film horor jadul ini memang bisa banget bikin kita semua cepat bergidik saat menonton. Belum lagi efek suara dan seramnya wajah pemeran hantu yang bikin kamu merinding. Tapi kamu pasti lupa kan film-film horor apa saja yang ngetop di era 90-an? Simak dan tonton film atau video yang MBGB Channel tampilkan agar kalian bisa tahu film-film mana yang paling horor pada masanya. Ini ada 8 film horor yang ngetop di era 90-an. Silahkan menonton. Aku juga kurang paham. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan di like, share, and subscribe agar video-video terbaru bisa sobat-sobat lihat. Dan yang pasti video-video dari channel MBGB gratis. Film pertama adalah Pengabdi Setan. Film ini pertama kali dirilis tahun 1980. Kisahnya sebuah keluarga kaya yang jauh dari agama mendapat musibah ketika sang ibu wafat. Sang ibu, Parwati, meninggalkan seorang ayah bernama Munarto yang hanya peduli kehidupan bisnis, serta satu putra yang pendiam bernama Tommy dan putri bernama Rita yang kecanduan pesta. Bersama mereka ada satu pembantu bernama Pak Karto yang taat agama dan sudah sakit-sakitan. Arwahnya masih gentayangan di sekitar rumah. Pada malam pertama setelah kematian Mawarti, Tommy menjumpai sang ibu dan tidak berbincang. Keesokan harinya, dari saran temannya Tommy, menyambangi seorang peramal yang berkata bahwa seluruh keluarganya terancam bahaya yang sangat besar dan akan menewaskan mereka semua. Lalu sang peramal menyarankannya untuk memperkuat diri dengan ilmu hitam. Sejak itu, Tommy menjadi aneh dan pendiam karena ia berkonsentrasi mendalami ilmu hitam. Pacarita, Herman, mengatakan bahwa 40 hari sesudah kematian orang tersebut masih berada di sekitar rumahnya. Seorang pengurus rumah tangga dikirim dari kenalan sang ayah, namanya Darmina. Rita mulai mendapati dirinya ketakutan karena melihat sosok kuntilanak. Sementara Herman berkata bahwa Darmina bukanlah orang baik-baik dan akan membicarakannya besok saat akan pergi ke rumah seorang dukun. Lalu Pak Karto yang mulai sering kambuh mencium kelakuan Darmina yang aneh dan mencurigakan. Tommy
dinasihati seorang kiai yang bertemu dengannya di toko buku untuk memulai melaksanakan sholat. Saat ia ingin melakukannya, sesosok kuntilanak menghampirinya dan berkata kepadanya untuk menghentikan hal tersebut. Malam yang sama, Pak Karto yang sedang menjaga terkunci di sebuah gudang dan paginya ditemukan Tommy melayatnya di gantung. Pada siangnya, Firman yang baru pergi dari suatu tempat nyaris menabrak seorang wanita dan membuat dirinya tertabrak truk. Wanita yang nyaris ditabrak adalah Darmina. Malamnya, Tony dan Rita berbincang sepakat bahwa hantu yang berada di rumah mereka harus dihilangkan. Saat Rita keluar, ia dikejar oleh zombie Firman yang mengejarnya hingga Rita ditolong Darmina. Film kedua adalah Ratu Ilmu Hitam. Kisahnya, Hanif sejak kecil tinggal dan tumbuh di panti asuhan. Setelah lama meninggalkan panti asuhan tempat dia dahulu dibesarkan, Hanif mengajak Nadia, istrinya serta 3 anaknya untuk berkunjung. Awalnya mereka ingin ke Bali, namun keadaan Pak Bandi mengasuh panti yang tua dan sangat keras menjadi pertimbangan tersendiri untuk berkunjung. Anton dan Jeffrey, sahabat lama Hanif yang juga besar di panti, turut datang. Mereka membawa istri mereka masing-masing. Panti asuhan tersebut jauh dari kota dan tidak terdeteksi oleh Google Maps. Dan itu, tempat itu jauh dari permukiman penduduk. Melihat keadaan Pak Bandi yang semakin parah membuat mereka ingin menginap. Mereka ingin memberi penghormatan terakhir kepada pengasuh masa kecilnya. Malam yang mereka sangka akan menyenangkan dan damai ternyata salah. Satu persatu dari mereka mengalami keganjilan yang mengerikan. Sebagian diteror oleh hal-hal yang paling mereka takuti. Sementara itu, anak-anak mulai melihat penampakan perempuan pincang. Korban mulai berjatuhan. Apabila tidak hilang, maka mati. Soal pekerjaan, dia tidak bisa mikir lagi. Ya, tapi kasihan si Murni. Dia pasti tertarik. Si Murninya saja yang keblinger. Yang sama lagi. Film ketiga adalah Sundel Bolong. Film keempat adalah film Leak atau Mystic in Bali tahun 1981. Film ini bercerita tentang Kathy Kean atau Ilona Agathe Bastian, seorang penulis muda dari Amerika Serikat fasih berbahasa Indonesia yang pergi ke Bali untuk mempelajari rahasia ilmu gaib kuno Leak untuk buku yang sedang dia tulis. Suatu malam di hutan, dia bertemu dengan seorang wanita yang adalah seorang penyihir dan anggota sekte mengerikan. Leak yang diperankan Sofia Wede
Dia akhirnya setuju untuk menjadi seorang murid pengikut Leak dan mulai mengikuti banyak ritual aneh dan kejam. Tetapi sang penyihir Leak mempunyai rencana tersembunyi untuk murid mudanya tersebut. Penyihir Leak itu mengubah Katie menjadi budak penghisap darah yang selalu haus darah dan memangsa bayi dari perkampungan lokal sebagai bagian dari rencananya untuk mencapai keabadian. Mahendra yang diperankan oleh Yos Santo, seorang penduduk lokal yang menyukai Katie, meminta pertolongan dari pamannya Iwayan Jerek yang diperankan oleh Widi Mokhtar, seorang pemuka Hindu setempat, menghentikan penyihir Leak. Cerita kemudian terbawa ke dalam perang antara kekuatan sihir baik dan jahat. Seiring perjalanan cerita, penonton disuguhi adegan-adegan yang aneh dan mengejutkan, seperti legenda babi ngepet, ular, dan makhluk Leak dari judul film ini, yang berupa kepala tanggal manusia dengan taring dan lidah panjang yang melayang-layang dengan organ bagian dalam tubuh yang masih menggantung dari lehernya. Film kelima adalah Telaga Angker. Film ini dirilis tahun 1984 dengan artis horor yang terkenal almarhumah Susana. Ceritanya, Anita yang diperankan oleh Susana yang tengah mengandung menjadi korban keganasan penjahat. Ia bersama Leni diperankan oleh Nina Anwar, adik suaminya, dibunuh. Mobilnya ditenggelamkan ke dalam telaga. Ketika peristiwa itu terjadi, suaminya Robbie, diperankan oleh George Rudy, tengah menjemput anaknya. Sandy, diperankan oleh Sandy Tarore. Langkah pencarian bersama satuan polisi dikerahkan, tapi tak ada hasil. Sementara itu, ada penelepon gelap mengaku bahwa kelompoknya telah membunuh Anita dan Leni. Suatu malam keluarga Robbie amat gembira. Ia telah kembali ke kamarnya bagaikan mimpi. Keesokan harinya, Anita menghilang kembali entah kemana. Paman Wijaya, diperankan oleh Didi Samsudin, kakak kandung Anita, datang terutama untuk menghibur Sandy. Kesedihan menjadi bertambah tatkala Robbie yang berusaha mencari sendiri pembunuh istrinya juga menjadi korban keganasan para penjahat itu. Akibatnya, arwah Anita yang masih gentayangan meneror dan membunuh para pelaku kejahatan tersebut. Naluri keibuan Anita menghendaki Sandy agar ikut serta ke tempatnya. Paman Wijaya yang saleh dan taat beragama berhasil menenteramkan arwah Anita. Jasadnya diangkat dari telaga, lalu disempurnakan sebagaimana mestinya. Film keenam adalah Malam Jumat Kliwon. Film ini dirilis pada tahun 1986. Film dimulai dengan seorang wanita di suatu rumah yang sedang hamil tua. Ia disantet, lalu tiba-tiba perutnya bergejolak dan bayinya berpindah ke belakang perut. Di belakang perut itulah belatan tempat bayinya menggelembung hebat dan meletus, mengeluarkan darah dan seorang bayi dari sana. Ayu Trisna Ningrat yang diperankan oleh Susana adalah seorang novelis misteri
ia merasa bahwa di tengah penulisan novel terbarunya ini ia tidak dapat berkonsentrasi penuh seperti biasanya. Setelah mengutarakan hal itu kepada kasihnya Anton yang diperankan oleh Alan Nuari, Anton mengajak Ayu untuk menulis novelnya di luar kota. Iseng untuk mencari jalan baru, mereka malah berhenti di jalur buntu yang berdekatan dengan sungai. Karena masih terhanyut perasaan senang, mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki dan menemukan sebuah rumah yang cukup besar. Ayu berkata pada Anton bahwa ia seperti pernah mengenal rumah itu. Mereka berdua pun masuk saat mengetahui bahwa pintunya tidak terkunci. Rumah itu sudah seperti tidak ada penghuninya, tetapi masih tetap bersih kecuali satu kamar. Kamar itu adalah kamar yang ada di awal film. Ayu mulai menyadari ada yang aneh di rumah itu, tetapi merasa rumah itu sudah menyamankan dirinya. Ayu ingin menulis di sana. Kemudian mereka berangkat kembali ke mobil dan memutar hingga sampai ke sebuah rumah dekat rumah besar itu. Mereka bertemu dengan seseorang bernama Pak Tomo yang merawat Raden Ngabei, Arya Tejo, seorang yang sudah sepuh usianya yang kelihatannya adalah pemilik rumah. Saat Ayu dan Anton bertandang ke rumah, Raden merasa ketakutan saat melihat Ayu. Beberapa hari kemudian Ayu telah diizinkan. Ia tinggal menulis sendiri di rumah itu hanya bersama pembantu rumah, Pak Ardan. Setelah diantar Anton, Ayu pun mulai menulis. Di tengah penulisannya, ia kerap diganggu hal-hal yang menakutkan. Hal itu membuatnya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu dengan Pak Ardan yang bersikap tidak bersahabat. Apa di situ? Itu rumah itu. Sundel bolong adanya cuma. Film ketujuh adalah Malam Satu Suro. Film yang dirilis tahun 1988 merupakan film yang juga horor. Di awal film, di tengah sebuah hutan, arwah seorang wanita yang gentayangan berwujud sundel bolong dibangkitkan dari kuburannya oleh Ki Rengga, seorang dukun Jawa sakti, untuk dijadikan anak angkatnya. Dukun Jawa itu berkata, "Suketi, manut tondo kowe arep tak dadek ni anak angkatku. Suketi, menurutlah nak, engkau akan kujadikan anak angkatku." Dia kemudian menancapkan paku keramat ke kepala Suketi. Arwah penasaran tersebut. Merapal mantra kuno berbahasa Jawa dan sundel bolong itu pun menjadi manusia kembali. Suatu hari, dua orang pemuda dari Jakarta sedang berburu kelinci. Di hutan tersebut, Bardo Ardianto yang diperankan oleh Fendi Pradana, sang pemburu tersebut, bersama temannya Hari nyaris membunuh buruannya, tetapi dihalangi oleh seorang wanita cantik. Dia pun penasaran akan wanita tersebut dan akhirnya bertemu dengan Suketi. Bardo dan Suketi langsung saling jatuh cinta dan Bardo berniat melamar Suketi.
Awalnya lamarannya ditolak oleh Ki Rengga, ayah angkat Suketi, tetapi akhirnya disetujui setelah permohonan Bardo yang tulus dan dorongan Suketi ke orang tua angkatnya. Bardo mengikuti syarat Ki Rengga bahwa pernikahan harus diadakan pada malam 1 Suro atau tanggal 1 Suro tahun baru dalam penanggalan Jawa. Di tengah alas roban, tanpa dihadiri siapapun kecuali sang dukun Jawa dan pasangan pengantin tersebut, dalam sebuah adegan ritual mistik Jawa kuno yang diiringi tari-tarian perih. Aku akan membunuhmu. Film horor ke-8 adalah Lukisan Berlumur Darah.